Ada masalah kok. Nggak ada permasalahan itu. Apa yang dipermasalahkan? Kalau Pak Mahfud itu mempermasalahkan, pasti kemarin bicara. Etiknya itu tadi jadi masalah. Termasuk Prof. Mahfud pun menyampaikan hal yang sama. 7% ya? Ya, semuanya 7%. Saya menanggapi begini. Yang pertama kita sepakat bahwa ada geopolitik yang unstabil di saat ini. Ya, dan satu-satunya orang yang paham tentang geopolitik di antara 3 capres-capres ya Prabowo. Wah itu klaim itu. Ya betul, silakan mengatakan klaim atau tidak itu benar. Dia hidup dari zaman Orde Baru, dia melewati fase reformasi. Dia yang paling tahu tentang geopolitik saat ini. Dia sekarang juga jadi Menhan. Prabowo adalah orang yang paling paham tentang geopolitik. Menko-nya Mahfud MD. Gak apa-apa, itu gak masalah. Ya. Tapi kemampuan basic militer itu jauh lebih firm dibandingkan dengan paslon yang lain. Gitu. Yang kedua tadi permasalahan tentang bullshit Indonesia Emas 2045. Ini kan karena terkait dengan masalah bonus demografi yang apakah benar akan menjadi potensi atau menjadi beban bagi bangsa Indonesia ini. Nah bonus demografi itu yang kemudian kita wujudkan dengan menempatkan cawapres anak muda sesuai dengan karakteristiknya yang akan terjadi pada 2045. Jaminan itu kita berikan sekarang dengan menempatkan cawapres anak muda ini. Apakah nanti terbukti atau tidak, ini lebih bagus daripada, mohon maaf, 2 paslon yang lain. Kan itu. Iya kan? Jaminan itu sudah ada di situ gitu loh. Ya, sudah ada anak mudanya yang akan menjadi bagian dari generasi yang akan memimpin di 2045. Nah, apakah kemudian itu tidak kita percaya? Ya kan? Dan yang paling penting, dan ini poin yang paling penting adalah ketika kita bicara tentang optimisme membangun Indonesia, maka sejak awal partai Kim ini, koalisi Kim ini terbentuk, adalah koalisi yang ingin menjaga 2 hal. Rekonsiliasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang terjadi dari 2019 yang kemudian bisa diwujudkan, bisa melampaui tadi seperti yang disampaikan Pak Suyono dalam pembangunan ekonominya sekarang berjalan, hilirisasi sudah berjalan dan sebagainya. Ini kalau kemarin 2019 ini masih berantem, belum tentu itu terwujud. Kalau tidak ada rekonsiliasi antara Pak Prabowo dan Jokowi, kita mungkin bisa terseok-seok menghadapi COVID. Bayangin aja, waktu setelah pemilu begitu riuhnya, kerusuhan dan sebagainya. Kalau tidak terjadi rekonsiliasi, mungkin jauh lebih parah. Dan ini jiwa besar kedua pemimpin kita. Baik. Ya kan? Ya. Dan yang sudah pasti adalah di koalisi Kim inilah yang bisa menjamin keberlanjutan apa yang sudah dilakukan pemerintah selama 10 tahun atau sebelum-sebelumnya. Di sini ada Pak Jokowi, di sini juga ada Pak SBY. Keberlanjutan itu bisa dipastikan dibandingkan dengan paslon yang lain. Itu kalau secara sah Pak Mahfud sendiri tidak mempermasalahkan, nggak ada masalah kok. Nggak ada permasalahan itu. Apa yang dipermasalahkan? Kalau Pak Mahfud itu mempermasalahkan, pasti kemarin bicara tegas. Tidak ada kok. Artinya Pak Mahfud MD sendiri menerima. Ya kan? Secara konstitusi itu diakui diterima kok. Nggak ada masalah. Baik. Artinya ini yang lebih firm. Dan semoga dengan ini ya kita bisa jalan dengan etika baik. saja. Saya coba gini, melanggar etika. Oke, coba baca putusan MK. Ini yang menjadi problem dan kesalahan seluruh publik. Coba baca putusan MK. Yang pertama MK menghukum 9 hakim mahkamah. Betul, ya. Karena apa? Di situ sudah jelas dituliskan karena membocorkan atau dianggap membicarakan tentang putusan ini, ya, tentang apa yang sedang ada dalam MK ini kepada publik, sebenarnya kena. Dan kenapa ketua MK itu kemudian diputus yang paling berat? Karena dia tidak bisa mengontrol dan cenderung membiarkan 8 anggota majelis yang lain untuk melakukan pelanggaran etika. Tidak ada yang bicara hal yang lain. Putusannya cuma itu, mohon dibaca ulang. Loh, kesalahan etikanya di situ, bukan terkait dengan putusannya. Silakan dipakai mic-nya, Pak. Silakan dipakai mic-nya. Silakan dipakai. Kalau urusan putusan MK, kita nggak masalah. Ya. Etiknya itu tadi jadi masalah. Termasuk Prof. Mahfud pun menyampaikan hal yang sama. Bukan masalah putusannya. Kalau putusannya, lah Mahfud MD mantan ketua MK kok. Iya Jadi kan? setelah 2 hari itu saya sama Prof. Jimli Ya. diskusi kan. Jadi dia menjelaskan dasar masalah putusan itu. Jadi saya paham betul.
Kemudian 4 hari yang lalu saya baru ikut sekolah demokrasi LP3S. Jadi pembicaranya kan memang pakar politik Indonesia, baik dari Australia, dari Belanda, dari Jepang, dan dari lokal lah, dari Indonesia. Ya semua merisaukan demokrasi kita sekarang karena ada persoalan etik itu yang menjadi polisi kita kan, polisi moral gitu. Seberapa besar itu bisa menggerus suara? Itu sangat berpengaruh, cuma kita nggak tahu nih. Karena pemilih rasional kita tuh kalah banyak dibandingkan dengan pemilih tradisional. Iya, iya. Nah, mereka nggak nonton TV bisa jadi, mereka nggak terpengaruh dengan isu itu bisa jadi. Karena dia merasa nyaman dengan demokrasi sekarang yang sedang berproses. Tetapi kita yang paham, kita yang melek politik, etika itu kan menjadi penting gitu. Makanya laporan majalah Tempo itu kan sangat luar biasa ya ketika membuat editorial itu. Saya kira itu. Ya. Saya mau nanti ke Pak Saproni juga untuk menjawab tadi untuk klaim nomor 2 paling bagus. Ini saya harus imbang. Saya harus memberikan porsi yang sama. Gimana? Terkait yang mana nih? Yang tadi klaim nomor 2 paling bagus karena pasangannya anak muda tadi. Gimana? Oh. Porsi kita harus sama. Iya. Jadi saya mengutip pernyataannya E.F. Saifullah lah ya. Yang dinamakan anak muda itu tidak hanya dari sisi fisik, umur, usia. Ya, tapi cara dan mekanisme itu juga menjadi indikator sebuah keputusan politik itu muda atau tua. Baik. Jadi munculnya Mas Gibran ini kan sudah menjadi satu catatan penting ya dalam konteks ketatanegaraan. Dan tadi Bang Robi juga menegaskan itu. Dan kalau kita lihat indeks demokrasi kita kan juga turun sangat luar biasa. Ini menjadi kegelisahan banyak pihak. Ya, kegelisahan banyak pihak. Jadi kalau kita berbicara masalah anak muda tidak hanya dari sisi itu, tapi cara itu mempengaruhi. Oke, baik. Muda atau tua. Kalau yang dilakukan oleh sekarang kan itu cara-cara tua. Bukan demokratis gitu loh. Baik. Itu yang pertama. Ya, yang kedua masalah klaim yang paling menguasai geopolitik. Betul. Ya, boleh-boleh saja sih ngeklaim ya, karena memang jagoannya juga harus diklaim yang terbaik kan gitu. Ya. Tapi bagaimana memahami geopolitik ini kan tidak hanya seorang militer yang bisa gitu ya. Karena di lembaga-lembaga pendidikan formal itu juga membahas itu, mempelajari itu. Dan banyak hal atau orang-orang non militer yang juga menguasai geopolitik. Ya, jadi klaim itu ya monggo lah diklaim saja gitu. Kami tetap yakin bahwa penguasaan geopolitik dari Mas Anies juga tidak kalah lah dengan Pak Prabowo gitu. Yeah. Karena Mas Anies jam terbang di banyak negara di dunia juga sangat tinggi. Ini kan track record gitu ya. Ya, track record gitu. Ini tentu juga bisa memberikan gambaran betapa memang bangsa Indonesia dalam konstelasi geopolitik yang sedemikian rumit ini memerlukan orang-orang diterima juga di dunia global. Baik, gitu ya. Pak Saproni gimana? Ya nggak apa-apa, itu sah-sah saja mengklaim. Karena harus gitu, namanya tim, nggak mungkin menjelek-jelekan pasangan yang diusung. Tapi kita realistis juga, Iya. itu kan. Di kami Pak Mahfud dan Pak Ganjar dan Pak Mahfud kurangnya apa? Pengalamannya kurangnya apa? Jam terbangnya kurangnya apa? Urusan geopolitik kurangnya apa? Tapi yang kok bisa klaim terbaik sementara yang masih baru 2 tahun jadi itu kok. Ya itu kan sampean yang ngomong. Artinya gini, cobalah kita sampaikan yang realistis saja lah. Boleh klaim, tapi harus didukung dengan fakta dan data. Itu yang saya mau. Kalau
Mas Ganjar di eksekutif, di legislatif pernah. Begitu pula Prof Mahfud, eksekutif, legislatif pernah, bahkan menjadi ketua MK. Selama itu, apa yang disampaikan Mas Brion tadi, untuk penguasaan geopolitik itu tidak harus dari militer, Mas. Tidak harus dari militer. Nah nanti kalau kita bedah kekurangannya apa? Banyak. Paslon kami juga punya kekurangan, paslon lain juga mungkin lebih banyak lagi kekurangannya. Tapi kan kita nggak tampilkan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang kekurangan kan. Karena nggak apa? Karena kita mau mencari simpati dari para masyarakat pemilih tadi itu. Jadi sekali lagi boleh klaim, silakan saja, itu hak dan kami juga menghormati. Tapi nanti biarkanlah masyarakat menilai. Penentuannya hanya di 1 hari, tanggal 14 Februari 2024 nanti. Ya, Betul, Mas. baik.